Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, nikmat umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Pembahasan atau materi kita pada hari ini pada kitab Ulumul Hadis, yaitu akan kita bagi terhadap 5 poin. Poin yang pertama adalah pengertian ilmu hadis. Yang kedua, pembagian ilmu hadis. Yang ketiga adalah cabang-cabang ilmu hadis. Yang keempat adalah sejarah perkembangan pembukuan ilmu hadis secara ringkas. Yang terakhir adalah faedah mempelajari ilmu hadis. Pokok-pokok itulah yang akan kita terangkan sedikit demi sedikit, kita uraikan secara ringkas insyaallah. Kemudian kita masuk pada pengertian ilmu hadis. Sebelum kita mengartikan secara garis besar apa itu ilmu hadis atau ulumul hadis, maka kita penggal satu kata. Ilmu hadis ini biasa kita temukan di dalam bahasa Arab, yaitu ulumul hadis, yang dimana ini terdiri dari 2 kata atau 2 suku kata. Yang pertama adalah ilmun, yang kedua al-hadis atau ilmul hadis atau ulumun dan al-hadis, menjadi ulumul hadis, dibaca menjadi ulumul hadis. Jadi yang pertama ulumun, yang kedua al-hadis, terdiri dari 2 suku kata. Maka kata ulum dalam bahasa Arab adalah merupakan bentuk jamak dari al-ilmu. Al-ilmu artinya ilmu, pengetahuan. Sedangkan ulum itu adalah bentuk jamak dari al-ilmu, itu berarti adalah ilmu-ilmu. Ya, ilmu. Kata al-hadis sering kita sampaikan pengertian al-hadis, bahwa al-hadis itu secara umum adalah sama dengan kalimat as-sunnah. Terkadang kita mendengar kata as-sunnah dan terkadang pula kita mendengar kata al-hadis. Dan juga ada makna yang ketiga, yaitu al-khabar. Al-hadis artinya adalah segala sesuatu dari perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat ini terbagi 2. Ada sifat khuluqiyah, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat khalqiyah, yaitu fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengertian dari 2 suku kata itu, yaitu ulumul hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin, yaitu ulama terdahulu, bahwa ulumul hadis artinya adalah ilmun yubhasu an kaifiyati ittisalil ahadis bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifati ahwali ruwatiha daftan wa adalatan wa min haitsu kaifiyatis sanadi ittisalan wa inqita'an. Ya. Artinya adalah ulumul hadis ini adalah merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis tersebut bisa tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari sisi qadhafitan, dobit ini sudah diterangkan, artinya adalah kekuatan, baik itu kekuatan hafalan maupun tulisan.
dari sisi qadawitan ataupun keadilan perawinya, maupun dari sisi ketersambungan atau keterputusan rangkaian rantai sanadnya. Ya, saya ulangi bahwa ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi qadawitan ataupun keadilan perawinya, maupun dari sisi tersambung atau putusnya rangkaian rantai-rantai sanadnya. Ya, seperti yang sudah kita terangkan, yaitu sanad ini maksudnya adalah tabaqah dari sahabat, kemudian tabi'in kepada tabi'in sampai kepada Imam Al-Bukhari ataupun Imam Muslim atau imam-imam yang lainnya yang menukil hadis tersebut. Ya. Kemudian pengertian ilmu hadis atau ulumul hadis menurut al-mutaakhirin termasuk makna yang kita ambil adalah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifati rawi wal marwi. Ya, yang artinya adalah bahwa ilmu hadis atau ulumul hadis adalah merupakan ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah atau qawaid. Ya, ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang menyambungkan pada pengetahuan tentang bagaimana keadaan perawi dan yang diriwayatkannya, hadis yang diriwayatkannya. Jadi ilmu hadis itu adalah merupakan ilmu untuk mengetahui kaidah, menyambungkan pada pengetahuan tentang bagaimana keadaan perawi dan hadis yang diriwayatkannya. Itu pengertian daripada ilmu hadis. Sedangkan hadis ini sendiri, ilmu hadis ini secara umum dari pengertian tadi itu terbagi dua. Ada ilmu hadis riwayah, begitu juga ada ilmu hadis dirayah. Ya. Arti daripada ilmu hadis riwayah adalah maruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalin aw af'alin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Atau sifatin khuluqiyah atau khalqiyah. Ya, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perbuatan Nabi, dari perkataan Nabi, persetujuan Nabi, entah Nabi hadir ataupun tidak hadir, atau sifat akhlak Rasulullah maupun fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disandarkan kepadanya. Ini namanya riwayah. Adapun ilmu hadis dirayah adalah ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Ilmu yang berkaitan dengan aturan-aturan yang dengannya seseorang bisa mengenal bagaimana keadaan sanad dan matan hadis tersebut. Kalau kita mengatakan sanad, rijal, orang-orang yang menerima hadis tersebut. Kalau dikatakan matan adalah isi, adalah inti. Matan itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis. Ya. Sekarang kita ingin menerangkan cabang-cabang ilmu hadis. Ada 7 yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah ilmu rijalil hadis. Yang kedua, ilmu gharibil hadis. Yang ketiga, ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu ilalil hadis. Yang kelima, ilmu nasikh wal mansuh. Yang keenam, ilmu asbabil wurudil hadis. Yang ketujuh adalah ilmu talfiqil hadis. Ada 7 yang akan kita sebutkan. Ini semua adalah merupakan cabang ilmu hadis. Ya, adalah merupakan cabang-cabang ilmu hadis.